Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saat ini kita masuk di dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu kita masuk dalam Christmas Celebration. Yeay, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk Christmas Celebration, eh kita kali ini kita akan bersama-sama ya, tidak hanya sekedar harapannya untuk perayaan Natal ini tidak hanya sekedar kita ya rutinitas merayakan Natal ya hanya sekedar kita apa ya ya udah ada Natal Growing Together nih karena saya sebagai peserta ya udahlah aku ikut saja. Enggak, tapi harapannya kita akan benar-benar bisa memaknai Natal ini dengan kita bersekutu bersama, dengan kita nantinya juga akan ada renungan, ada kado Natal yang disampaikan oleh para beberapa peserta dan kita saat ini akan bersukacita bersama. Kita akan membuka perayaan atau Christmas celebration ini dengan memujikan satu pujian yang berjudul Gita Surga ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa bernyanyi ikut memuji Tuhan. Tapi di ini aja ya, di mute aja ya supaya nanti tidak saut-sautan untuk apa suaranya. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan nyanyi kita memujikan Gita Surga bergema. Rekan saya akan menolong untuk musiknya. Oke. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik. Lahir Yesus Sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Dia Kristus lahir di dunia layak untuk kita sembah karena dia Allah firman Tuhan yang menjadi daging dan kita kenal di dalam pribadinya yang sungguh hebat, sungguh luar biasa dan sungguh kudus. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk perayaan Natal ini di dalam doa. Untuk itu saya minta kesediaannya deh. Apakah Ibu Veronica bisa membuka untuk acara perayaan Natal ini dalam doa? Oke, belum bisa sepertinya. Oke, Ibu Deborah Rina aja yang sudah ready nih. Mari Bu, berdoa Bu untuk perayaan Natal kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Kak Dina. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini boleh berkumpul bersama via Zoom untuk merayakan Natal dalam Growing Together yang ada. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah kami lalui di tahun 2004 ini, bertumbuh bersama, membangun bersama, kemudian juga menopang bersama dalam doa. Kami bersyukur Tuhan boleh berkumpul saat ini untuk menyatakan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan
melalui Natal bersama ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami masih diberi kesempatan hidup, bernafas, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua dari Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua saat ini. Semua lancar dalam kendali Tuhan. Dan kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Deborah sudah membuka untuk perayaan Natal ini di dalam doa. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di dalam perayaan Natal ini ada beberapa kado Natal yang akan diberikan oleh beberapa peserta untuk kita semua, dan kado Natal ini yang pertama akan diberikan oleh Ibu Grace. Ini kado Natal ini untuk kita dan juga untuk Tuhan Yesus Kristus ya pastinya ya. Nanti Ibu Grace akan membawakan renungan singkat, dan yang kedua nanti akan ada Pak Sigit Cahyono yang nanti akan memberikan quote, menyampaikan quote dan memberikan sedikit penjelasan terkait quote ini nanti. Dan yang ketiga nanti ada kado dari Pak Gunawan yang akan memberikan pantun untuk kita semua. Nanti akan juga ada sedikit penjelasan dari Pak Gunawan terkait pantunnya ini. Dan nanti yang terakhir ditutup oleh Ibu Sanur yang akan memberikan kado sebuah pujian bagi kita semua dan khususnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik, saat ini kita akan masuk di dalam kado yang pertama yang akan diberikan oleh Ibu Grace Chandra, yaitu berupa renungan Natal. Ini Bu Grace Chandra sudah siap? Halo Bu. Halo, terima Wah, kasih ya. ya, udah siap untuk menyampaikan kado, memberikan kadonya untuk kita dan terkhusus untuk Tuhan Yesus Kristus? Siap, Kak Bima. Oke, silakan Bu. Saya persilahkan untuk Bu Grace memberikan kado berupa renungan Natal kepada kita semua. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan renungan tentang gembala di padang dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Silakan next slide. Ya, saya akan membacakan renungan singkat ini dengan ringkasannya. Malam saat Yesus lahir, para gembala menjaga domba-domba di padang. Tiba-tiba malaikat datang membawa kabar tentang kelahiran Juru Selamat di kota Daud yang menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tanda untuk para gembala adalah mereka akan menjumpai seorang bayi yang terbaring dalam palungan. Setelah para malaikat meninggalkan mereka, para gembala segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka menemui Yusuf, Maria, dan bayi dalam palungan. Ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan tentang anak itu kepada orang-orang di sana. Setelah itu para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Selanjutnya, ya kita belajar dari gembala di padang. Gembala bukan kalangan terpandang saat itu. Mungkin mereka juga tidak mengerti tentang kitab suci, mungkin mereka juga tidak mengerti tentang nubuatan kelahiran Mesias. Tapi mereka menjadi kalangan yang pertama menerima kabar kelahiran Yesus Kristus. Dan kita sebagai umat percaya, kabar baik tentang keselamatan adalah untuk semua kalangan. Bukan hanya mereka yang belajar Alkitab, bukan hanya mereka yang menjadi majelis gereja atau menjadi aktivis, tapi untuk semua kalangan. Dan kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Dan para gembala di padang sedang melakukan tugas mereka mengembangkan domba-domba di padang pada malam hari itu. Para gembala berjaga dalam melakukan tugasnya. Dan kita umat percaya, kita sekarang melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Dan sambil kita melakukan pekerjaan dan pelayanan kita, kita harus berjaga-jaga supaya siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Para gembala terkejut ketika melihat malaikat karena tidak menduga bahwa akan didatangi malaikat yang membawa kabar kelahiran Yesus Kristus. Ada tanda kelahiran Mesias yang disebutkan oleh malaikat, yaitu bayi di palungan. Dan kita sebagai umat percaya, kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi meskipun kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua, ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua dalam Alkitab. Misalnya peperangan atau bencana alam dan lain sebagainya. Para gembala saat itu langsung pergi untuk menemui bayi Yesus di palungan. Dan para gembala menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya, yaitu kabar baik bagi bangsa-bangsa kepada orang-orang yang ada di sana saat itu. Dan kita juga menyambut Yesus dalam hidup kita.
dan menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya KTP kita Kristen, bukan hanya kita pelayanan dan aktif di gereja, tetapi kita benar-benar menjadikan Tuhan yang memerintah kita dalam hidup kita. Dan kita diberikan tugas untuk mengabarkan kabar baik, supaya banyak orang yang mendengar kabar baik, seperti amanat agung Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan para gembala memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang didengar dan dilihat sesuai dengan yang dikatakan oleh malaikat. Dan kita sebagai umat percaya, kita akan bersuka karena kita akan bertemu dengan gembala kita. Seperti yang ada dalam Alkitab, yaitu janji Tuhan. Kita akan bertemu dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam langit dan bumi baru. Dan kita belajar dari para gembala di padang dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kabar baik adalah untuk semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Kita adalah agen-agen dalam mengabarkan kabar baik ini. Sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Gembala dalam hidup, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak diketahui kapan waktunya, meskipun ada tanda-tandanya. Sehingga kita harus selalu berjaga-jaga. Kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan nanti dalam langit dan bumi baru. Dia akan terus menggembalakan kita sampai ke sana, di mana dalam langit dan bumi baru. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Amin. Terima kasih teman-teman, itulah kado Natal dari saya. Semoga menjadi Oke, berkat. wah. Oke, terima kasih Bu Grace Chandra untuk renungannya. Wah, belajar. Wah, benar. Gembala di Padang. Kita belajar dari para gembala yang ada di Padang ya, di mana Tuhan, Dia yang manusia biasa, bukan kalangan orang ini ya, bukan orang-orang yang hebat atau bisa dikatakan golongan terpinggir, orang-orang miskin, tetapi diberikan kasih karunia, kabar sukacita kedatangan Mesias. Mereka adalah orang-orang pertama. Wah, ini menunjukkan kita sebenarnya kita orang berdosa, tetapi juga mendapatkan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan mari kita merefleksikan bagaimana kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita ini ya. Bu, terima kasih Bu untuk renungan singkat. Sama-sama. Kita belajar dan merefleksikan banyak reflektif yang boleh kita tangkap dari pelajaran tersebut. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Untuk kado yang sudah diberikan kepada kita dari firman Tuhan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menerima kado nih dari rekan kita selanjutnya. Ini kadonya yang akan diberikan oleh Bapak Sigit Cahyono. Kadonya berupa quote. Nah, ini quote-nya seperti apa? Halo Pak Sigit. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ya, halo Pak. Wah, Pak Sigit, ini ada quote yang akan diberikan oleh Pak Sigit. Kira-kira ini gambarannya seperti apa dan bagaimana? Mungkin nanti Pak Sigit akan ini ya, silakan nanti bisa dibacakan quote-nya dan juga dijelaskan latar belakang penjelasan singkat dari quote-nya ini seperti apa. Oke? Silakan Pak Sigit untuk memberikan kadonya kepada kita. Saya berikan penjelasan singkat, nanti mohon tim teknis saja untuk menyetelkan ya link YouTube-nya. Oh iya, oke. Jadi ini saya tuh lupa lihat tanggal sehingga baru tadi malam, saya cepet-cepet itu tadi pagi finishing. Ya ini di latar belakangi, kalau kita ingat gereja mula-mula itu kan gereja Katolikos Ortodoks itu ya. Saya dulu pernah belajar di Katolik sama di Ortodok itu sepintas. Jadi ini menceritakan bagaimana kita giving the best. Dulu saya teringat lagunya, kalau nggak salah Frankie Siobeng atau apa itu ya, ada judulnya Giving the Best. Jadi saya terinspirasi itu, ngambil judul itu. Jadi sebagaimana orang Majus memberikan emas sebagai tanda kehormatan, kemudian mur sebagai tanda kemuliaan, dan terakhir itu kemenyan sebagai tanda kemuliaan, dan mur itu memperingati bahwa Mesias akan menyerahkan nyawanya. Demikian pula dengan saya sekarang tanggal 24 Desember ini umur saya 50 tahun. Jadi kalau Alkitab ngomong umur manusia itu 70 tahun, sesudah itu adalah penderitaannya. Jadi ya sisa umur saya 20 tahun, kalau dikasih bonus itu 30 tahun gitu ya, 80 itu sudah maksimal. Kalau lebih dari itu fisiknya itu kan udah nggak kuat gitu. Tapi ya kalau Tuhan mengizinkan ya itu anugerah Tuhan.
Jadi bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang harum, dan yang berkenan pada Allah. Kalau tubuh aja dipersembahkan, apalagi harta, pikiran, perasaan, waktu, dan tenaga kita, itu tentu kita akan berikan kepada Tuhan sepanjang hidup kita melayani pekerjaan Tuhan dan menghasilkan murid-murid yang bersedia untuk mengabarkan Injil dan mengikuti Kristus sampai kehidupan mereka yang terakhir kali. Itu saja Pak dari saya. Mohon nanti tim teknis saja untuk membantu menyetelkan YouTube-nya. Oke, wah luar biasa ternyata. Luar biasa untuk latar belakangnya. Oke, Bapak Ibu, ini ya untuk quote-nya kita akan putarkan bersama. Beri yang terbaik. Seringkali dalam kehidupan kita berhitung ketika memberi. Ingatlah, Raja Surgawi turun ke dunia menjadi manusia. Tergeletak tak berdaya di palungan domba beralaskan jerami. Maria menyambutnya dengan gentar. Yusuf bimbang dan ragu. Namun malaikat menguatkan pikiran perasaan mereka. Tindakan Imam Yusuf dan Maria menjadi kenangan terbesar sepanjang sejarah. Kelahiran Yesus memberkati para gembala. Bahkan orang Majus datang menyambutnya, memberi emas sebagai tanda kehormatan, kemenyan sebagai tanda kemuliaan, mur sebagai tanda bahwa kelak Mesias menyerahkan nyawanya. Mereka mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan, dan harum di hadapan Allah. Harta, kekayaan, kehormatan hanyalah titipan. Kita persembahkan untuk kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Soli Deo Gloria ut omnes unum sin. Baruch atah Hashem Eloheinu melek haolam. Asher mila et hatorah. Bet Yeshua Hamasyah vet kisah et kulano bet sit kaotu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Wah, banyak quote-nya ternyata di dalam videonya banyak quote yang diberikan. Terima kasih Pak Sigit. Wah, ternyata tadi ada bahasa Ibrani juga. Tadi kalau boleh tahu artinya apa, Pak? Dari ayat. Saya harus lihat dari ini nih, dari sarapan pagi Indonesia. Oke. Apa artinya? Oke, baik, terima kasih Pak Sigit Cahyono sudah memberikan kadonya bagi kita berupa kompilasi quote yang divideokan. Wah, kreatif sekali nih. Untuk peserta kita ternyata kreatif-kreatif. Dan sekarang kita akan masuk di dalam kado selanjutnya yang akan diberikan oleh Bapak Gunawan Dwi Nugroho. Ini akan memberikan pantun bagi kita. Pak Gunawan? Ya, Pak. Oke, Pak Gunawan. Silakan Pak bisa memberikan pantunnya. Ya, Nanti akan Shalom, ditampilkan. Bapak Ibu, Dan nanti juga Together. silakan dijelaskan ya Pak ya pantunnya Ya. ini. Oke, silakan Pak Gunawan. Shalom, Bapak Ibu Growing Together yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo. Bagaimana kabarnya? Puji Sehat Tuhan. dan diberkati selalu. Siap menyambut Natal dan Tahun Baru. Saat ini ya, saya akan membagikan kado Natal dengan membacakan pantun. Sedikit bocoran, pantunnya ini dibuat tanpa menggunakan AI, ya, sederhana aja. Jadi, tahun ini hampir berakhir. Kita menyongsong tahun yang baru. Hari Natal Yesus telah lahir, datang membawa harapan baru. Makan tahu dan ayam kremes. Wish you a Merry Christmas. Kiranya damai Natal dan sukacita dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Tetap semangat dan level up. Wih, tetap semangat dan level up. Wah, keren. Wah, ini harusnya saya bilang cakep gitu ya Pak ya. Jadi, wah keren tadi. Tahun baru hampir berakhir, kita menyongsong tahun yang baru. Cakep gitu kan.
hari Natal Yesus telah lahir, datang membawa harapan baru. Cakep. Wah. Pak, ini ngomong-ngomong terkait harapan ya Pak. Mungkin harapan Pak Gunawan sendiri pribadi, harapan untuk gereja dan harapan untuk bangsa di tahun 2025 ini apa Pak kira-kira? Ya, harapannya pasti semua menjadi lebih baik ya. Dan kalaupun tidak menjadi lebih baik, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Amin. Oke, amin. Wah, luar biasa. Pak, tadi Pak, yang ayam kremes tadi Pak. Wah, siang-siang gini pakai ayam kremes kan enak banget. Makan tahu dan ayam kremes. We wish you a Merry Christmas. Yeay! Selamat Natal bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. We wish you a Merry Christmas. Wah. Terima kasih Pak Gunawan. Wah, ini kreatif sekali nih. Luar biasa. Yeay. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Yang terakhir akan ada kado Natal dari peserta kita, Ibu Sanur Tambunan. Halo Bu. Ini kita sapa dulu nih karena saya tahu nih hasil sudah merekam untuk lagunya. Salam Bu. Shalom Pak, shalom teman-teman semua. Ih, luar biasa. Ini Bu, kenapa? Ini dulu Bu Sanur. Kira-kira mau membawakan lagu apa ini? Kasih tahu kepada rekan-rekan yang ada di sini. Kenapa Ibu membawakan lagu ini? Nah, itu. Iya, saya akan membawakan lagu Seorang Anak Telah Lahir, bagian dari materi yang kita bahas di buku Janji dalam bulan Desember. Ya, bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kado yang sangat istimewa, itulah kelahiran Kristus yang telah dinubuatkan beratus-ratus tahun, 700 tahun kurang lebih oleh Yesaya. Dan juga di Kejadian sudah dituliskan akan lahir Putra Natal itu dan digenapi. Dan kita boleh merayakannya dengan belajar bersama dari firman Tuhan. Sekalipun ada kadang bolong-bolongnya karena kesibukan, tapi puji Tuhan kita boleh menikmati arti Natal yang sejati dalam kebersamaan kita belajar firman Tuhan. Begitu Pak Bima dan teman-teman semua. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu untuk pengantarnya dari latar belakang mengikuti Growing Together di bulan November Desember kemarin ya. Oke, saat ini kita akan mendengar nih untuk lagunya dan kita akan mendengarkan suara merdu dari Ibu Sanur Tambunan. Mari kita simak bersama. Bapak Ibu boleh nyanyi juga ya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Wow. Bu, terima kasih Bu. Suaranya bagus. Saya sebentar ya. Saya mau nangis. Terharu Bu. Saya terharu untuk menghayati lagu ini bagaimana kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dan mau datang ke dunia dan bagian kita saat ini menyambut Natal tuh
itu menyambut Raja Damai yang menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dan luar biasa, ini sekaligus sebagai penutup ya untuk celebration kita pada pada siang hari ini. Dan wah, luar biasa. Terima kasih Bu untuk suara merdunya, terima kasih untuk kado yang sudah diberikan. Luar biasa, mengingatkan kita kembali bahwa Natal, Kristus harus menjadi pusat dari Natal ini, dan kita harus menyambut Dia, dan kita menjadikan Dia sebagai Tuhan, Raja, dan Allah kita, karena Dia yang menyelamatkan hidup kita dari kekaman belenggu dosa. Terima kasih, wah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah memberikan kado bagi kita. Ada Ibu Grace, ada Pak Sigit, ada Pak Gunawan, dan ada Ibu Sanur yang sudah memberikan kadonya. Dan tadi saya lihat dari keseluruhan, ternyata semuanya ini waktu singkat ya. Kemarin kami hubungi dan dengan waktu singkat ternyata bisa mempersiapkan dengan baik, sampai ada yang merekam, membuat animasinya, membuat dubbingnya, dan ternyata teknologi menolong kita untuk bisa kita merayakan Natal dengan teknologi dan merayakan Natal dengan lebih kreatif. Wah, luar biasa. Yeay. Terima kasih untuk kado Natalnya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan yang sudah memberikan kado Natal ini. Kiranya ini benar-benar kesederhanaan yang kita rayakan ini tidak hanya sekedar sederhana saja, tetapi benar-benar bisa membangkitkan iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia ini.